Ibu bapak saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini kita sudah tiba di 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. Ini hal yang sangat menarik kalau kita bandingkan dari beberapa pasal sebelumnya. Bahkan ini menjadi sebuah pembanding dari pasal sebelumnya. Saya ulangi lagi bahwa di 2 Raja-Raja pasal yang ke-21 ini menceritakan tentang Yehuda yang dipimpin Raja Manasye dan Amon. Raja Manasye ini anak Hizkia. Hizkia, raja yang taat akan Tuhan, raja yang hidup benar, bahkan seperti Daud. Tetapi anaknya Manasye justru berbeda jauh dari Hizkia ayahnya. Dia melakukan apa yang jahat, menyembah berhala, melakukan hal-hal yang keji dan kejam sehingga menyakitkan hati Tuhan. Lalu kemudian Amon, anaknya, persis melakukan seperti yang dilakukan ayahnya, yaitu Manasye. Sekarang di pasal yang ke-22, Yosia, Raja Yehuda itu menggantikan Amon. Anda masih ingat apa yang kita pelajari kemarin? Buah yang baik biasanya berasal dari bibit yang baik. Kalau keluarga yang baik, keluarga yang takut akan Tuhan, orang-orang yang di dalamnya, anak-anak yang di dalamnya pun kemungkinan besar takut akan Tuhan. Karena memang pengaruh lingkungan itu sangat luar biasa. Apa yang dilihat, apa yang ditonton, apa yang diteladani, itu yang membantu dia. Manasye jahat, Amon jahat. Jadi Yosia melihat ayahnya jahat, kakeknya jahat. Itu yang dia lihat. Bagaimana dengan Yosia? Yang menarik justru di dalam ayat yang pertama dan yang kedua saya bacakan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini mengejutkan. Sebab apa? Yang pertama, dia menjadi raja di usia yang sangat muda, usia 8 tahun. Sekalipun sangat muda, sekalipun pola apa yang dilihat jahat, sekalipun ayahnya jahat, kakeknya lebih jahat dan lebih keji, ternyata Yosia bisa hidup takut akan Tuhan, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita membaca dan merenungkan akan hal ini, tidak selamanya bahwa kalau bibitnya jelek, buahnya pasti jelek. Ternyata tidak selalu. Ada pengecualian tertentu. Seperti kemarin saya berikan contoh, Samuel berada di lingkungan yang buruk, setiap hari melihat hal-hal yang buruk, melihat korupsi, melihat suap, melihat kekerasan, melihat perzinahan, tapi Samuel tidak mengikuti akan hal itu. Demikian juga yang terjadi kepada Yosia. Sekalipun pola yang dia terima dari orang tua dan kakeknya adalah pola yang buruk, pola yang jahat, tapi dia bisa hidup benar dan hidup takut akan Tuhan. Kalau ditanya kenapa ini bisa terjadi, yang pertama adalah kasih karunia Tuhan. Saya tahu Yosia menerima kasih karunia Tuhan, berada di lingkungan buruk tapi tidak menjadi buruk. Yang kedua adalah hidup ini pilihan. Yosia memilih untuk melakukan apa yang benar. Terbukti ketika dia minta kepada panitera raja untuk membacakan kitab-kitab Taurat, membacakan hal-hal yang menjadi ketetapan Taurat pada waktu itu. Coba kita baca ayat yang ke-11. Segera sudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Mengkoyakkan pakaian itu tanda penyesalan, mengkoyakkan itu tanda pertobatan. Jadi Yosia ini adalah orang yang mudah sekali hatinya untuk bertobat ketika melihat bahwa apa yang dilakukan salah, ketika membandingkan dengan ketetapan Tuhan. Hatinya lembut, hatinya mudah disentuh, hatinya mudah dibentuk. Inilah yang membuat Yosia beda dari orang tuanya maupun kakeknya Manasye itu. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Hidup ini pilihan, dan belajarlah
memilihlah untuk melakukan apa yang benar. Bagaimana kita melakukan apa yang benar? Ikuti ketetapan Tuhan. Jadilah lembut hati, jadilah rendah hati untuk menerima setiap ajaran Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Jadilah orang yang sensitif ketika melihat bahwa firman Tuhan itu menunjukkan sesuatu kepada kita. Bukan jadi orang yang bebal dan menolak kebenaran itu. Kalau kita peka, maka kita akan terus memperbarui hidup kita. Makin hari makin serupa dengan Kristus, makin hari makin disempurnakan seperti Kristus. Ketika kita membaca firman, ketika Anda mengikuti program Bible Everyday ini, Tuhan berbicara kepadamu, hal apa yang harus engkau lakukan, hal apa yang harus engkau jauhkan, pertobatan-pertobatan apa yang engkau harus lakukan. Mari kita belajar seperti Yosea, mudah mengkoyakkan pakaiannya, mudah untuk bertobat, mudah untuk melakukan perbaikan menjadi lebih baik. Makanya Yosea berbeda dengan orang tua dan kakeknya. Dia bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.